Yo, what's up Lin Squad, kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini aku akan bercerita tentang monster mengerikan dengan wujud seekor anjing. Makhluk ini dikenal dengan sebutan Cartoon Dog. Jadi ini merupakan video part ketiga dari cerita Cartoon Dog. Untuk kalian yang belum nonton video part 1 dan juga keduanya, silahkan ditonton terlebih dahulu agar kalian lebih paham dengan alur ceritanya. Untuk link videonya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Dan sebelum aku mulai ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Mendengar suara jeritan dari Stephen dan Roberto, Tony pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan terkejutnya Tony melihat kedua sahabatnya sudah berada di genggaman monster Cartoon Dog. Stephen dan Roberto yang melihat Tony masuk ke dalam ruangan tersebut langsung berteriak agar Tony segera kabur dan kemudian keluar dari gedung tersebut untuk mencari pertolongan, karena Stephen dan Roberto sangat yakin bahwa mereka bertiga tidak akan bisa menang melawan monster Cartoon Dog, dan besar kemungkinan nyawa mereka tidak akan bisa terselamatkan lagi karena mereka akan menjadi santapan dari monster Cartoon Dog. Tony pun langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan ruangan tersebut untuk mencari pertolongan. Namun karena gedung itu berada cukup jauh dari pemukiman warga, suara mereka tidak akan terdengar oleh siapapun, sehingga Tony harus berlari keluar dari gedung tersebut untuk mencari bantuan, entah itu dari orang yang lewat ataupun dari warga setempat. Namun yang jadi pertimbangan, apakah Tony bisa melarikan diri dari kejaran monster Cartoon Dog atau dia akan tertangkap juga seperti kedua temannya itu. Dan di sisi lain, Stephen dan Roberto kemudian ditarik masuk secara perlahan-lahan sampai akhirnya mereka berdua berada tepat di hadapan monster Cartoon Dog. Stephen dan Roberto pun semakin meronta-ronta ingin melepaskan diri mereka. Namun tetap saja genggaman dari Cartoon Dog tidak dapat dilepas sama sekali. Alhasil satu persatu dari mereka akhirnya digigit oleh monster Cartoon Dog secara bergantian, yang mana itu berarti mereka berdua akan segera mati. Untuk kalian yang belum tahu, gigitan dari Cartoon Dog ini sebenarnya tidak begitu berbahaya. Namun air liurnya yang mengalir ke tubuh mangsanya itulah yang sangat berbahaya, bahkan sangat mematikan. Karena air liur beracun tersebut akan membuat mangsanya mati dalam waktu beberapa menit saja. Saat terkena gigitan tersebut, Stephen dan Roberto pun merasakan rasa sakit yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tubuh mereka terasa kaku, tidak bisa bergerak. Bahkan mereka berdua tidak mampu untuk berteriak lagi. Dan dalam waktu beberapa menit lagi, mereka berdua dipastikan akan segera mati akibat racun yang mengalir di dalam tubuh mereka. Setelah menggigit Stephen dan juga Roberto, monster Cartoon Dog pun langsung meninggalkan ruangan tersebut untuk menangkap satu mangsanya lagi, yaitu Tony yang sudah hampir berhasil keluar dari gedung tersebut. Namun karena rasa panik dan juga ketakutan, Tony sampai lupa di mana lorong menuju keluar dari gedung tersebut, karena memang gedung itu sangat besar dan terdapat banyak lorong di dalamnya.
Tony pun akhirnya tersesat dan tidak tahu sedang berada di mana. Sedangkan Cartoon Dog terus mengejar Tony dan jaraknya semakin mendekat. Dan karena tidak terlalu fokus, akhirnya Tony menabrak suatu benda yang sangat keras sehingga membuat Tony terjatuh dan merasa sangat kesakitan. Dan setelah Tony membuka matanya lagi, ternyata yang ditabraknya tadi adalah monster tengkorak kuda dengan tubuh atau leher yang sangat panjang. Dan tidak lain itu adalah monster Longhorse yang merupakan monster pelindung manusia. Dan kali ini dia datang untuk menghabisi monster Cartoon Dog yang dikenal memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada monster Cartoon Cat. Monster Longhorse kemudian menuntun Tony untuk keluar dari gedung tersebut karena sebentar lagi akan ada pertarungan besar yang akan terjadi antara Cartoon Dog melawan Monster Longhorse, dan kemungkinan gedung tersebut akan hancur akibat pertarungan mengerikan tersebut. Selagi Longhorse menghalangi Cartoon Dog, Tony langsung berlari keluar dari gedung itu. Dan setelah Tony berhasil selamat, pertarungan yang sesungguhnya pun akan dimulai. Cartoon Dog dengan sangat marah menatap ke arah monster Longhorse karena Longhorse sudah menyelamatkan Tony yang merupakan mangsa dari Cartoon Dog. Sama seperti anjing pada umumnya, Cartoon Dog ini memiliki daerah kekuasaannya sendiri, sehingga kalau ada manusia yang memasuki daerah teritorialnya, maka manusia itu pasti akan menjadi santapannya. Dan jika ada monster lain yang berani memasuki daerah kekuasaannya, maka monster itu akan dihabisi oleh Cartoon Dog, termasuk monster Longhorse yang berada di hadapannya. Longhorse bukan hanya memasuki daerah teritorial dari monster Cartoon Dog, namun juga melepaskan mangsanya. Karena sudah sangat marah, Cartoon Dog langsung menyerang duluan dengan gerakan yang sangat cepat. Cartoon Dog kemudian melepaskan pukulan terkuatnya yang membuat Longhorse terlempar sangat jauh. Namun pukulan itu tidak melukai Longhorse sedikit pun, karena seperti yang kita ketahui, tubuh Longhorse sangatlah kuat seperti baja. Setelah Longhorse bangkit, Cartoon Dog langsung melancarkan serangannya lagi dengan membesarkan kepalan tangannya dan menghajar Longhorse dengan serangan bertubi-tubi. Namun ternyata itu masih tidak berhasil. Monster Longhorse bahkan tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Cartoon Dog kemudian menggunakan cara yang lain. Dia langsung menangkap kepala dari Longhorse dan kemudian mencekik lehernya dengan sekuat tenaga. Namun karena tubuh Longhorse adalah tulang, jadi cara tersebut tidak berhasil untuk mengalahkan monster Longhorse. Setelah berhasil melepaskan diri, monster Longhorse kemudian melancarkan serangan balik dengan teknik andalannya, yaitu melilit tubuh monster Cartoon Dog seperti ular yang melilit mangsanya. Teknik tersebut bisa meremukkan tulang korbannya dan bahkan bisa menghancurkan organ dalamnya. Namun ternyata teknik tersebut tidak berhasil sama sekali karena tubuh Cartoon Dog memiliki elastisitas seperti karet, sama persis seperti tubuh Cartoon Cat. Karena tubuhnya sangat elastis, Cartoon Dog pun dapat dengan mudah melepaskan dirinya dari lilitan tubuh Longhorse, dan kemudian dia menghajar monster Longhorse menggunakan tinju dan juga tendangannya. Mengingat pertarungannya ketika mengalahkan Cartoon Cat, monster Longhorse pun kemudian menyadari bahwa Cartoon Dog memiliki tekstur tubuh dan kekuatan yang sama dengan monster Cartoon Cat. Itu artinya mereka juga memiliki kelemahan yang sama, yaitu tidak tahan terhadap elemen api. Longhorse pun kemudian mengeluarkan salah satu jurus andalannya lagi, yaitu mengeluarkan api yang sangat besar dari dalam mulutnya dan kemudian menyemburkannya ke arah tubuh Cartoon Dog dan juga ke seluruh ruangan yang ada di gedung tersebut. Monster Longhorse berniat untuk membakar habis tubuh Cartoon Dog beserta sarangnya, yaitu gedung tersebut, karena gedung tersebut adalah sarangnya. Dan ternyata
Ternyata cara tersebut memanglah berhasil. Tubuh Cartoon Dog memang lemah terhadap elemen api. Tubuhnya seketika langsung melemah seperti karet yang terbakar. Cartoon Dog pun merasa sangat kepanasan dan dia juga merasa sangat kesakitan. Cartoon Dog meronta-ronta menahan panasnya api tersebut. Sedangkan Longhorse terus menyemburkan api yang lebih besar agar tubuh Cartoon Dog lebih cepat terbakar. Tony yang berada di luar gedung tersebut terus menyaksikan kejadian tersebut. Sepertinya kedua sahabatnya yaitu Stephen dan Roberto sudah tewas di dalam gedung itu. Entah itu karena gigitan dari Cartoon Dog atau karena mereka sudah hangus terbakar. Setelah merasa cukup, Longhorse pun kemudian berhenti menyemburkan api karena dia mengira Cartoon Dog sudah tewas terbakar. Namun ternyata tubuh Cartoon Dog belum sepenuhnya terbakar. Meskipun dapat meleleh seperti karet, namun tubuh Cartoon Dog sedikit lebih kuat daripada Cartoon Cat, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk melelehkan tubuhnya tersebut. Menyadari dirinya akan segera mati, Cartoon Dog kemudian melancarkan serangan terakhirnya kepada monster Longhorse agar mereka sama-sama mati di tempat itu. Dengan gerakan yang sangat cepat, Cartoon Dog pun kemudian menggenggam tubuh Longhorse dan kemudian menggigit tubuh Longhorse tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, gigitan dari Cartoon Dog ini mengandung air liur beracun yang dapat membunuh siapapun yang terkena air liur tersebut. Bahkan air liurnya itu dapat melelehkan benda-benda padat seperti besi dan juga baja. Nah, setelah terkena gigitan dari Cartoon Dog, monster Longhorse pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Racun itu dengan cepat langsung menyebar dan akhirnya berhasil membuat Longhorse tidak berdaya. Di dalam kobaran api yang besar itu, Cartoon Dog dan juga monster Longhorse mati secara bersamaan dan tubuh mereka hangus terbakar oleh api. Sehingga yang selamat dari kejadian mengenaskan tersebut hanyalah Tony saja, sedangkan kedua temannya yaitu Roberto dan juga Stephen sudah mati karena tergigit oleh Cartoon Dog. Nah, itulah tadi cerita tentang pertarungan antara monster Longhorse melawan monster Cartoon Dog. Monster Longhorse sendiri adalah monster pelindung manusia, sedangkan Cartoon Dog adalah pemangsa manusia. Jadi memang sudah sewajarnya mereka saling bermusuhan satu sama lain. Dan bukan hanya Cartoon Dog saja yang menjadi musuh dari Longhorse, karena semua monster jahat yang ada di muka bumi pasti akan dihabisi oleh monster Longhorse. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita ini hanyalah sebuah kisah fiksi. Jadi kejadian ini tidak ada di dunia nyata atau hanyalah karangan belaka. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.